Ya baik, selamat pagi anak-anak sekalian, apa kabar kalian? Dan Pak Guru harap kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Nah anak-anak, kali ini kita ada di tema 5, yaitu cuaca, dan subtema 3, pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Dan hari ini kita masuk pada pembelajaran ke-1. Nah, agar kalian mengetahui isi daripada video ini lebih lanjut, maka simak video ini sampai selesai karena nanti akan ada tugas yang Pak Guru berikan kepada anak-anak sekalian ya. Oke. Nah, anak-anak, pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia itu sangat beragam ya. Kalian dapat lihat pada gambar di sebelah kanan ya. Kalau pada saat hujan, maka manusia harus menggunakan benda untuk melindungi dirinya, yaitu dapat berupa mantel atau jas hujan ya. Kemudian payung, agar apa? Agar tubuh tidak merasa kedinginan. Nah, lalu kalau saat siang hari cuacanya begitu terik, maka manusia yang berada di luar akan merasa gerah dan pasti membutuhkan minuman atau makanan yang dingin ya. Nah, mengapa hal itu terjadi anak-anak? Kedua hal itu terjadi karena Indonesia merupakan negara yang beriklim tropis ya. Cuacanya berubah-ubah. Nah, terkadang panas, terkadang berawan, terkadang mendung, atau terkadang pula hujan ya. Pada saat pagi hari mungkin saja cuacanya dingin. Nanti pada saat siang cuacanya tentu akan sangat panas. Lalu sore akan dingin, malam tentu akan hujan. Nah, terkadang pula cuacanya hujan di pagi hari, siang dia akan mengalami cuaca yang sangat panas ya anak-anak ya. Dan kalian sudah pelajari pada subtema 2 bahwa cuaca di setiap tempat ya tentu berbeda ya. Nah, mengapa? Karena keadaan cuaca ini dipengaruhi oleh 3 unsur. Nah, apa itu? Nah, ketiganya adalah matahari, angin, dan air ya. Kemarin pada pembelajaran kamu telah mempelajari tentang siklus air. Nah, anak-anak, tentu cuaca sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia. Nah, mulai dari ketersediaan sumber daya alam, ketersediaan alat transportasi, bahkan kelancaran aktivitas manusia sehari-hari. Ya. Nah, apa saja pengaruh cuaca yang dapat kamu rasakan? Tentu banyak ya. Nah, cuaca itu sangat berpengaruh banyak dalam kehidupan manusia. Contoh yang Pak Guru pernah jelaskan bahwa seorang nelayan yang menangkap ikan banyak ya, ketika dia ingin mengeringkannya menjadi ikan asin ya, maka dia sangat bergantung pada cuaca yang panas. Ketika cuaca panas, maka dia dapat memproduksi ikan asin dengan banyak ya. Begitu juga dengan kita di rumah ya, ibu atau ayah atau kakak ketika mencuci pakaian ya, sangat bergantung pada cuaca. Kalau cuacanya panas, maka pakaian akan cepat kering. Namun kalau cuacanya hujan, tentu berhari-hari ya anak-anak ya. Oke, anak-anak. Di suatu waktu ya, Komang memberikan surat kepada sepupunya yaitu Dayu. Nah, mengapa? Mereka akan bertukar informasi ya melalui surat. Nah, kita baca secara bersama-sama ya. Denpasar 2 Agustus 2017 untuk sepupuku Dayu. Halo Dayu, bagaimana kabarmu dan keluarga di sana? Semoga semua dalam keadaan sehat. Aku bersama teman-teman ikut membantu korban Gunung Agung, khususnya warga di sekitar yang mulai mengungsi. Keadaan Gunung Agung di Bali mulai waspada. Para pengungsi membutuhkan banyak bantuan. Mereka membutuhkan pakaian dan makanan. Selimut dan peralatan sekolah juga dibutuhkan. Dayu, maukah kalian membantu para pengungsi? Aku tunggu ya kabar selanjutnya darimu. Sampaikan salamku untuk keluargamu. Sampai jumpa. Salam sayang dari sepupumu Komang. Nah, anak-anak, dari surat tersebut ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Yang pertama adalah siapakah yang mengirim surat? Untuk siapa surat tersebut dikirimkan? Kapan surat tersebut dikirim? Mengapa surat tersebut dikirim? Dan informasi apa yang disampaikan dalam surat? Nah, kita jawab yang pertama ya. Siapakah yang mengirim surat? Nah, yang mengirim surat adalah Komang. Untuk siapa surat tersebut dikirim? Untuk Dayu ya. Dan kapan surat tersebut dikirim? 2 Agustus 2017. Mengapa surat tersebut dikirim? Ya, dia ingin menanyakan kabar Dayu dan
keluarganya. Kemudian informasi apa yang disampaikan? Informasi yang disampaikan adalah Komang mengajak agar mereka mau untuk melakukan aksi penggalangan dana untuk korban letusan Gunung Agung di Bali. Informasi dari teks anak-anak dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran ya. Kalau kemarin kalian telah belajar bagaimana menyajikan informasi teks melalui pokok-pokok pikiran. Nah, pokok-pokok pikiran itu dapat kita sadur juga ke dalam peta pikiran ya. Nah, informasi apa? Nah, informasi yang berkaitan tentang perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia juga dapat dimasukkan ke dalam peta pikiran. Nah, kita sudah belajar tentang keadaan cuaca dan perubahan cuaca, bahwa cuaca dapat berubah dan perubahannya memberi pengaruh pada kehidupan manusia. Nah, ini adalah sebuah teks yang akan kalian baca. Nanti setelah kalian baca, setiap paragrafnya akan mengandung pokok pikiran. Nah, pokok pikiran itu nanti kalian sadur dan masukkan ke dalam bentuk peta pikiran. Seperti apa itu peta pikiran? Nanti ada di sesi berikut ya. Nah, untuk itu yang pertama, bacalah teks berikut dengan cermat. Cuaca dapat berubah sewaktu-waktu. Perubahan cuaca berpengaruh terhadap kegiatan manusia. Ada kegiatan yang dilakukan di luar rumah dan kegiatan yang dilakukan di dalam rumah. Kegiatan di luar rumah bergantung pada keadaan cuaca. Pada saat cuaca cerah, kegiatan dapat dilakukan dengan leluasa. Namun, jika cuaca berubah hujan, kegiatan itu dapat terganggu. Perubahan cuaca berpengaruh terhadap dunia transportasi. Transportasi udara, darat, dan laut dipengaruhi oleh keadaan cuaca. Oleh karena itu, perubahan cuaca perlu diwaspadai demi keselamatan perjalanan. Perubahan cuaca berpengaruh terhadap kesehatan kita. Cuaca yang tadinya panas terik dapat berubah menjadi mendung dan hujan deras. Kita akan merasa mudah haus pada saat cuaca panas. Beberapa saat kemudian, cuaca berubah menjadi mendung dan hujan. Tubuh mulai terasa kedinginan. Perubahan cuaca tersebut dapat membuat daya tahan tubuh kita menurun. Apabila daya tahan tubuh menurun, maka kita akan mudah terserang penyakit. Perubahan cuaca berpengaruh terhadap persiapan diri sebelum bepergian. Benda-benda yang kita bawa pada saat akan turun hujan tentu berbeda dengan saat cuaca panas. Kita perlu mempersiapkan keperluan yang harus dibawa sesuai dengan keadaan cuaca dan memungkinkan terjadinya perubahan cuaca. Nah, anak-anak, dari teks tersebut kita dapat menemukan pokok-pokok informasi dari setiap paragraf yang ada. Ada berapa paragraf tadi anak-anak? Ada 4 paragraf ya. Nah, ini Pak Guru akan tampilkan ya. Mana sih yang merupakan paragraf-paragraf tersebut? Nah, ini ya. Ini adalah bagian dari paragraf pertama. Ini adalah bagian dari paragraf kedua. Ini adalah bagian dari paragraf ketiga. Dan ini adalah bagian daripada paragraf keempat. Setiap paragraf ya, paragraf ditandai dengan seperti ini ya. Ada bagian teks yang masuk ke dalam. Nah, ini merupakan penanda bahwa itu adalah paragraf yang baru. Oke, anak-anak. Nah, jadi anak-anak, setelah Pak Guru membaca tadi, kalau terlalu cepat maka kamu dapat memberikan jeda pada video tadi dan kalian baca kembali secara seksama untuk menemukan pokok-pokok informasi dari setiap paragraf tersebut. Nah, kemudian pokok-pokok informasi yang telah kalian dapat itu kalian masukkan ke dalam peta pikiran. Nah, ini adalah bentuk peta pikiran ya. Kamu dapat membuat pada buku kalian peta pikiran seperti ini. Dan paragraf pertama isikan di sini ya. Pokok pikirannya apa? Lalu pokok pikiran yang paragraf kedua, pokok pikiran paragraf ketiga, dan pokok pikiran paragraf keempat. Oke anak-anak ya, mudah ya. Kita masuk pada muatan matematika, yaitu penjumlahan dua pecahan berpenyebut sama. Nah anak-anak, ternyata di sore hari cuaca di luar rumah sedang hujan. Nah kemudian keluarga Dedi, tepatnya ibunya, ingin menjanjikan makanan yang tepat untuk disantap saat cuaca hujan. Ternyata ibu Dedi menyajikan pizza untuk keluarganya. Wah,
pizza yang sedang berputar-putar ini, yang bergoyang-goyang ini sangat menggugah selera ya anak-anak ya. Tentu Pak Guru yakin di antara kalian sudah pernah memakannya. Nah, Ibu Dedi, anak-anak memotong sebuah pizza menjadi 4 bagian yang sama besar. Jadi satu pizza yang ada di sebelah kiri ini dipotong menjadi 4 bagian yang sama besar. Dan 1/4 bagian diberikan kepada ayah dan 1/4 bagiannya diberikan kepada Dedi ya. Nah, sisa kue pizza itu ya ditaruh di atas meja. Nah, pertanyaannya berapa bagian jumlah kue yang diberikan untuk ayah dan Dedi? Ayo, ada yang tahu? 1/4 dikasih ke ayah, 1/4 dikasih Dedi. Maka berapakah jumlah bagian kue yang telah diberikan ibu kepada keduanya? Untuk menjawabnya, maka perhatikan penyelesaian berikut ini. Nah, anak-anak, ini adalah potongan pizza yang telah dipotong menjadi 1/4 bagian. 1/4 bagian pertama dimiliki oleh ayah dan 1/4 bagian yang kedua dimiliki oleh Dedi. Kalau digabungkan, ya maka akan menjadi 2/4 bagian. Nah, jadi pizza yang diberikan ibu untuk ayah dan Dedi adalah 2/4 bagian. Jadi anak-anak, kalau kita ingin menjumlahkan pecahan yang berpenyebut sama, ya mudah, penyebutnya tetap dan pembilangnya yang bertambah ya. Contoh 1/4 ditambah dengan 1/4 maka akan sama dengan 2/4. Nah, kemudian contohnya 1/6 ditambah dengan 2/6 maka akan sama menjadi 3/6 ya. Oke anak-anak, mudah ya. Nah, sekian pembelajaran kita anak-anak untuk tema 5 tentang cuaca dan subtema 3 pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia pada pembelajaran pertama hari ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anak sekalian. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Demikian Pak Guru ucapkan sekian dan selamat pagi.